Oke, selamat malam teman-teman KPA semuanya. Ini karena belum ada yang masuk kelas, saya akan coba hubungin lagi supaya teman-teman segera masuk kelas. Oke. Oke. Kita tunggu teman-teman untuk masuk kelas. Saya pause dulu untuk recordnya. Oke, ini kita tunggu dulu teman-temannya. Oke, saya akan coba hubungin satu persatu lewat inbox masing-masing.
Oke, saya akan tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak ada yang masuk, belum. Saya akan start kelas melakukan single teaching. Nanti teman-teman KPA bisa play recordnya. Oke, karena ini teman-teman KPA belum ada yang masuk, saya akan start kelasnya. Karena berhubung waktunya sudah berjalan 10 menit, nanti teman-teman bisa menyesuaikan pelajaran seandainya ada yang masuk ketinggalan ya. Bagi yang ketinggalan nanti bisa play recordnya. Oke, saya akan open kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, masih melanjutkan dengan tema lingkungan pertemuan sebelumnya. Ya. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Semoga nanti proses belajar mengajar kita diberi kelancaran dan dapat dipahami oleh teman-teman dengan mudah. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Berhubung di sini lagi ada azan untuk sholat isya, jadi saya tunggu sampai azan selesai dulu ya, baru saya akan mulai menjelaskan tentang materi kita hari ini. Oh, ini Dinaila sudah masuk ya. Selamat malam Dinaila. Bisa dengar suara saya? Di sini lagi azan, kita tunggu suara azan dulu ya, Dek ya. Ya, selamat malam. Saya kira tidak ada yang masuk. Tadi sudah saya open kelasnya, tapi di sini baru azan. Jadi kita tunggu azan dulu ya.
Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, saya akan open lagi, saya ulangi dari depan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, tepatnya tanggal 11 Januari 2017, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih melanjutkan tema pertemuan sebelumnya, yaitu lingkungan, dan kita akan belajar tentang sinonim kata, antonim kata, dan juga pidato. Oke, mari kita berdoa bersama-sama ya sebelum kita mulai belajar. Semoga nanti proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipahami dengan mudah. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana untuk Dinaila dan Mbak Aska, tampilannya dapat dilihat dengan jelas atau mungkin kurang besar? Kalau sudah dapat dilihat dengan jelas tampilannya, saya akan langsung masuk ke materi ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang sinonim kata. Pasti sudah pernah dengar ya, apa sih sinonim itu? Nah, di sini sinonim adalah bentuk bahasa atau kata yang memiliki persamaan makna atau arti. Oh, di zoom ya Mbak ya, sebentar. Bagaimana? Sudah? Apa kurang besar Mbak? Oke, sembari nunggu jawaban Mbak Aska, saya lanjutkan. Sinonim kata itu adalah kata yang memiliki persamaan makna atau arti. Oh, ini ada Mbak Enci sudah masuk kelas, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci. Bagaimana kabarnya? Iya, sehat Mbak? Oke, sembari nunggu jawabannya Mbak Enci, saya lanjutkan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Sinonim adalah bentuk bahasa atau kata yang memiliki persamaan makna atau arti. Kita sering sekali menemui ya kata-kata yang memiliki sinonim atau arti lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas kalian nanti ya mencari kata-kata bersinonim dan juga harus menuliskan sinonimnya. Ini yang ada di ini kotak ini ya. Nah, ini nanti kita akan cari kata-kata yang bersinonim dan juga arti dari sinonimnya. Nah, kita nanti akan cari bersama-sama. Nah, sebelum nanti kita akan mencari sama-sama. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Ini ada kata polusi. Nah, oh tidak apa-apa Mbak. Nah, tadi ya kalau sinonim itu kata yang memiliki makna atau arti sama. Jadi polusi memiliki ini ya bersinonim. Kalau sinonim biasanya disimbolkan dengan sama dengan ya. Itu adalah pencemaran. Contohnya kalau polusi udara berarti pencemaran udara. Seperti itu. Racun dia memiliki sinonim zat yang merusak. Nah, di sini ada 3 poin. 3, 4, 5 ini ada aktivitas pertumbuhan dan genangan. Oke. Bisa dipahami ya untuk sinonim itu apa? Ya. Kalau bisa dibantu untuk nomor 3, sinonimnya aktivitas. Aktivitas itu memiliki sinonim atau kata lainnya apa? Kata yang memiliki artinya sama.
Ini seperti ini contohnya. Apa aktivitasmu hari ini? Nah, kira-kira kata yang bisa menggantikan aktivitas tapi dia artinya sama itu kata apa? Saya bantu dengan cluenya seperti itu. Kegiatan. Oke, tepat sekali. Kegiatan. Nah, yang keempat, pertumbuhan. Sinonimnya apa? Pertumbuhan. Tumbuh. Tumbuh itu dia apa yang berubah? Oke, ini ada Mbak Maria masuk kelas. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Maria, Mbak Siti. Bisa dengar suara saya? Ini Mbak Siti biasanya kalau mikrofonnya nggak dinyalakan dulu, biasanya nggak bisa dengar. Saya nyalakan dulu. Halo Mbak Siti, bisa dengar? Waalaikumsalam. Bisa dengar ya Mbak ya? Oke. Alhamdulillah baik. Oke, ini biar suaranya nggak tabrakan, saya matikan mikrofonnya ya Mbak ya. Oke. Oke, Mbak Aska berkembang. Kurang tepat Mbak, yang lain. Pertumbuhan sama perkembangan itu berbeda, ya. Jadi kalau pertumbuhan itu sama dengan pertumbuhan itu sama dengan bertambah tinggi. Nah, ini sinonim dari pertumbuhan. Kalau berkembang itu berbeda ya sama pertumbuhan. Jadi bedanya seperti ini. Kita waktu masih bayi, baru lahir, tinggi kita hanya sekitar 35 cm ya. Semakin dewasa, tinggi kita bertambah menjadi 160 cm, contohnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan pertumbuhan. Tetapi kalau perkembangan itu seperti ini. Waktu bayi baru lahir, kita tidak bisa berbicara. Nah, semakin hari semakin bertambah usianya, kita bisa berbicara, mengucapkan kata dari yang awalnya cuma satu kata, dua kata, terus bisa beberapa kata, terus kemudian bisa mengucapkan kalimat dan berbicara dengan lancar. Ini yang disebut dengan berkembang. Bisa dipahami ya untuk perbedaan pertumbuhan dan berkembang ya. Kalau pertumbuhan itu contohnya bertambah ukurannya seperti bertambah tinggi, terus bertambahnya berat badan, itu termasuk dalam konteks pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan itu seperti dari yang awalnya tidak bisa bicara terus bisa berbicara dengan lancar. Dari yang awalnya tidak bisa berjalan, contohnya ya waktu bayi tidak bisa berjalan, dia bisa berjalan seperti itu. Itu yang disebut dengan perkembangan. Oke. Nah, genangan sinonimnya tadi saya lihat Masri online tapi kok belum masuk. Oke, kita tunggu. Genangan, kata lainnya atau sinonim dari genangan ini apa? Oke. Ini Masri offline online, saya balas, saya coba chat dulu ya. Sebentar. Oh, sudah masuk ternyata. Oke, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri. Apa kabar? Menyesuaikan ya Mas Ri ya. Ketinggalannya kita baru mulai kok. Kita sedang membahas sinonim kata ya. Oke, bisa dibantu untuk sinonimnya genangan itu apa?
Banjir, saya kurang tepat Mbak kalau banjir ya. Kalau genangan itu dia hanya volume airnya itu kecil ya, seperti genangan di lantai, genangan air di lantai, genangan air di jalan, atau genangan air di sawah. Nah, kira-kira yang dapat menggantikan kata genangan yang memiliki persamaan arti itu apa? Oke, kita jawab bersama ya. Sinonim dari genangan itu yaitu kubangan, ya. Kok tidak bisa diketik? Sebentar. Kubangan. Oke, tepat sekali Mbak Aska. Nah, saya punya kata cantik. Cantik. Bisa dibantu cantik ini untuk sinonimnya apa? Kata cantik? Bisa dicari ya teman-teman ya. Saya juga punya kata luas. Bisa dicari sinonim dari cantik, luas. Terus saya juga punya kata lagi Masri menjawab paras, Anggu, Denaila, Anggun. Oke, untuk cantik ya. Oke Kak, untuk paras itu dia sinonimnya lebih ke wajah ya Mas Ria, wajah muka. Jadi kalau cantik kurang tepat. Anggun untuk Denaila kurang tepat deh. Untuk di Anggun ini dia memang termasuk dalam cantik, tetapi untuk ini kurang tepat untuk sinonimnya cantik. Mbak Aska menarik kurang tepat untuk cantik. Cantik itu sinonimnya adalah indah. Ya. Mbak Siti manis. Nah, ini Mbak Siti jawabannya itu hampir sama seperti Dek Naila. Ini seperti ini. Itu kalau dia tidak termasuk, belum tepat untuk sinonim, tetapi dia termasuk dalam pernah dengar kata khusus dan kata umum seperti ini. Melihat, saya punya kata sebentar. Saya punya kata melihat. Nah, terus di sini saya punya kata melirik, melotot, terus memandang. Nah, seperti ini. Nah, ya teman-teman ya, saya punya kata melihat. Nah, melihat ini termasuk kata umum atau kata general ya. Nah, melihat ini bisa dispesifikasikan ya. Oh, nggak kelihatan Mbak Aska. Coba saya leadingkan lagi. Bagaimana Mbak sekarang Mbak? Kelihatan yang lain bagaimana tampilan saya ini? Oke, untuk melirik, melotot, dan memandang ini itu termasuk kata khusus atau spesifik ya. Nah, seperti juga tadi cantik itu dia dispesifikasikan lagi menjadi anggun, menarik, manis. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk sinonim cantik itu adalah indah ya. Nah, ini konsepnya tadi seperti itu.
Nah, luas. Tadi kata Mas Ri panjang ya. Kurang tepat Mas untuk luas. Luas. Sebagai contohnya seperti ini. Wah, kamarnya ini sangat luas sekali. Nah, oke Mbak Aska lebar, Mbak Siti lebar. Oke, tepat ya. Untuk luas itu lebar. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya dari beberapa contoh ini. Sekali lagi, sinonim itu adalah kata yang memiliki persamaan makna atau artis. Nah, contohnya tadi ada polusi, dia artinya atau maknanya sama dengan pencemaran. Racun itu sama dengan zat yang merusak. Oke. Saya akan tarik ke atas dalam sebuah teks. Oke, sebentar, nanti saja saya akan masuk ke antonim dulu, baru saya akan ngajak teman-teman untuk mencari sinonim dan antonimnya. Oke, yang kedua itu adalah antonim kata. Berbeda dengan sinonim, antonim ini adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contohnya seperti tinggi. Ya. Tinggi. Sebentar, kursor saya tidak bisa digerakkan. Tinggi. Nah, kalau untuk antonim biasanya disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ya, seperti silang. Nah, tinggi lawan katanya adalah pendek. Pendek bisa. Rendah bisa. Pendek, saya salah tulis. Pendek. Pendek atau rendah. Nah, kalau saya punya kata tadi cantik teman-teman. Cantik, kira-kira antonimnya apa? Cantik. Yang memiliki lawan kata. Itu kalau sinonimnya Mbak Maryam, ini antonimnya. Kata yang memiliki makna berlawanan seperti tadi, tinggi. Lawan katanya itu, ya benar Mbak Aska, lawan katanya itu pendek atau rendah. Berarti kalau sakit, berarti lawan katanya itu sehat. Oke. Nah, Mas Ri jelek. Oke, tepat sekali. Seperti tadi saya punya contoh lagi, ada sakit. Mbak Maryam, sakit lawan katanya adalah sehat. Oke. Nah, ini ada contoh menurunkan. Lawan katanya adalah menaikkan. Merusak berarti lawan katanya membuat, ya. Nah, ini bisa dibantu teman-teman. Nomor 3, berbahaya. Berbahaya. Lawan katanya apa? Untuk kata berbahaya. Selamat, hati-hati, aman. Oke. Yang lebih tepat adalah aman, ya. Oke, aman. Nah, kalau untuk kata kotor, antonimnya bersih. Oke, bersih. Nah, untuk memperlambat, lawan katanya memperlambat berarti lawannya adalah mempercepat.
Oke, kalau saya punya kata ini memotong. Kira-kira lawan katanya apa dari memotong? Ada yang tahu memotong lawan katanya apa? Memotong itu kegiatan memisahkan satu bagian menjadi dua bagian. Berarti lawan katanya adalah, kok panjang Mas? Gini, memotong itu kan ibarat kita memotong wortel ya. Itu kan satu bagian menjadi dua bagian. Berarti lawan katanya adalah dua bagian menjadi satu bagian. Itu namanya, ini Mbak Aska, menyatukan. Ada yang lain? Ada yang lain selain menyatukan? Membelah. Berarti membelah ini sinonim dari memotong ya Mas Ri ya. Persamaan kata. Jadi satu, Mbak Mariam. Oke. Memotong antonimnya adalah, Mbak Aska hampir tepat ya, tapi kurang tepat. Memotong itu sinonimnya adalah menyambung. Kalau menyatukan itu adalah sinonim dari memisahkan. Ya. Jadi hampir mirip, tetapi untuk pemakaian katanya kurang tepat ya. Oke. Saya akan ngajak teman-teman, saya carikan teks bentar. Nanti teman-teman cari dua kata ya. Satu untuk sinonimnya, dua yang satunya lagi itu untuk antonimnya. Sebentar, saya carikan sebuah teksnya. Tunggu sebentar. Nah, oke teman-teman, coba cari dua kata, satu cari sinonim dan satu kata cari antonimnya dari 3 paragraf yang saya lingkari ini. Oke, saya tunggu. Silakan. Kelihatan ya untuk teksnya ya teman-teman ya. Saya kasih contoh. Saya ngambil kotor. Nah, terus dengan kata dapat. Saya ambil contoh dua itu. Nah, kotor. Nah, saya ambil sinonim. Sinonim yaitu bersih. Nah, terus dapat. Saya ambil, kotor saya ambil antonim, dan ini saya ambil sinonimnya yaitu bisa. Nah, seperti itu. Satu antonim, ini antonim, dan satu adalah sinonim. Silakan dibaca dari ketiga paragraf ini. 1, 2, 3. Cari dua kata, satu sinonim dan satu antonim. Oke, saya kasih waktu 3 menit. Terlalu lama ya kalau 3 menit? Saya pikir sangat
mudah sekali untuk mencari sinonim dan antonim. 2 menit saja ya. Oke, siapa yang mau mencoba dulu? Tidak ada yang mau mencoba? Bagaimana Denaila, Baska, Enci, Mbak Mariam, sama Mas Sri? Mas Sri Jorok, coba cari sendiri. Kok mengambilnya dari saya? Ini Mas Sri Jorok ini. Jadi ngetiknya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Jangan sama dengan saya. Ini saya ngambil contoh. Jadi seperti ini contohnya. Antonim. Oke, antonim. Saya ambil kata kotor. Kotor, antonimnya adalah bersih. Terus sinonim, saya ketik dulu. Saya ambil kata dapat. Sinonimnya adalah bisa. Nah, seperti ini contohnya. Bisa dilihat di chat ya teman-teman ya. Nah, teman-teman cari sendiri dari 3 paragraf ini. Nah, saya kasih contoh seperti teman-teman bisa ngambil kata mendaur ulang, bisa ya. Terus ada juga yang bisa bekas, ini juga bisa dipakai. Inorganik bisa. Terus tempel bisa. Kesukaan bisa. Kotor, lecek. Lecek. Mbak Aska, ini bahasanya lecek kurang pas ya Mbak. Kalau lecek itu, kalau kotor itu kan ini tidak bersih. Kalau lecek itu sama dengan tidak rapi. Seperti itu. Berarti kurang tepat Mbak Aska. Coba nyari yang lain. Oke. Ada lagi antonim. Sedih, bahagia. Oke, Denaila, bisa dilanjut? Menjaga ini juga bisa. Nah, ini Mbak Aska lebih tepat, ini lecek, ini antonim dari rapi. Ini juga bisa. Kotor, tidak bersih. Oke. Sinonim penerimaan. Penerimaan sinonimnya penolakan. Untuk sinonimnya kurang tepat di Naila. Penerimaan sama dengan penolakan. Kalau menerima berarti penolakan ini antonimnya ya sayang ya. Di Naila ya. Penerimaan berarti penolakan ini adalah antonimnya. Untuk Mbak Siti, bekas, baru. Ya, antonimnya Mbak Siti ya. Mbak Siti diberi tanda itu antonim atau sinonim, jadi bisa dikoreksi. Oke. Denaila, untuk sinonimnya bisa dikoreksi ya sayang ya. Kurang tepat. Ayo, untuk Mbak Inci.
Oh, Mbak Inci tadi bilangnya menyimak ya. Sinonim dapat sama dengan berhasil. Oke, bisa. Penerimaan sama dengan pendapatan. Oke, bisa. Denaila. Ayo Mas Ri, dicoba lagi. Oke. Secara keseluruhan saya anggap bisa ya ini ya. Sudah sebagian besar sudah bisa. Oke, saya akan lanjutkan untuk tadi materi kita selanjutnya. Oh, kelewat. Nah, kita akan belajar pidato. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ini. Udah belajar tentang sinonim dan antonim. Tadi sudah sempat latihan, sebagian besar sudah bisa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pidato. Pasti teman-teman pernah ya mendengarkan sebuah pidato, entah itu dari radio, televisi, atau mungkin acara-acara sekolah, atau mungkin pas ini ada acara-acara penting di suatu tempat seperti itu. Nah, kalau teman-teman sendiri sudah pernah berpidato belum? Kalau mendengarkan pidato, saya pikir pasti sudah pernah semuanya ya. Kalau berpidato, kalian yang melakukan pidato sudah pernah apa belum? Oh, Mbak Siti pernah dengar ya. Oh, belum pernah. Nah, kalau pidato nggak pernah. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar supaya kita bisa berpidato kepada publik ya. Oke. Nah, di dalam ini berpidato ya, itu kita harus menyiapkan apa yang ingin kita sampaikan kepada pendengar pidato kita. Nah, sebelum itu kalian harus tahu pidato itu apa? Pidato itu berbicara di depan umum. Sebagai contoh, seandainya seperti kalian pasti sudah pernah dengar ya, contohnya seperti ketika Bapak Presiden ya, waktu ada acara kemerdekaan, beliau berpidato, atau dulu waktu ini di sekolah ya, itu waktu upacara hari Senin pasti ada pidato dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu contoh-contoh pidato. Atau mungkin pas penerimaan rapot kenaikan kelas, kalian mendapatkan ranking 1, jadi kalian diminta untuk memberikan pidato. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pidato. Yang pertama itu kita harus membuat kerangka pidato ya. Nah, ini ada kerangka pidato, tapi dalam berpidato ya, kalian harus paham dulu siapa audiensnya ya. Yang perlu diperhatikan pertama itu adalah siapa audiensnya. Audiens ini maksudnya adalah pendengar ya. Atau satu, siapa audiensnya. Yang kedua, tujuan pidatonya itu apa? Kita harus tahu tujuannya itu apa. Terus waktunya ya, waktu kita menyampaikan audiensnya. Jadi seperti ini, jangan seperti ini. Ketika kita diminta untuk pidato, untuk ada seperti kematian, pidato untuk ada saudara kita yang meninggal, terus kita dimintakan pidato, terus kita isi dari pidato ini adalah tentang sesuatu yang gembira
ya. Itu kan tidak tepat. Jadi dalam menyampaikan pidato, ya, sebelum kita membuat kerangka isinya dan lainnya, kita harus tahu siapa yang mendengarkannya. Apakah dia orang yang lebih tua, satu usia dengan kita, atau lebih muda. Nah, selain itu, selain dari usia, apakah dia adalah seorang pedagang, seorang murid, atau seorang yang bekerja dalam perusahaan dan lain-lain. Kita harus tahu siapa yang mendengarkan kita. Jadi dalam penggunaan bahasa kita akan bisa memilih bahasa yang tepat, yang bisa diterima oleh audiens atau pendengarnya. Nah, tujuannya tadi ya, seperti tadi, tujuan dan waktu ini sangat penting juga. Jadi kalau kita diminta untuk berpidato, untuk memberikan sambutan dalam acara ulang tahun, contohnya seperti itu. Terus kita memberikan isinya adalah tentang semangat belajar supaya naik kelas. Itu kurang tepat karena tidak sesuai dengan ini ya, tujuan dan waktunya tidak sesuai dengan fakta keadaan ketika kondisi kita berpidato. Nah, setelah kita tahu audiensnya siapa, tujuannya apa, waktunya kapan, nah ini hal yang perlu kita lakukan dalam berpidato, yaitu membuat kerangka pidato. Nah, kerangka pidato ini pada dasarnya ada 3 ya, yaitu yang pertama itu pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga adalah penutup. Pembukaan ini berisi tentang sapaan kepada hadirin atau audiens pendengarnya tadi. Yang kedua itu berisi ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga itu ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu, ya. Yang keempat, memperkenalkan diri kepada hadirin. Nah, isi ini berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan acara. Jadi tujuan kita berpidato itu apa? Yang kedua itu bagian acara-acara yang akan berlangsung. Jadi bagian intinya itu yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu apa. Nah, itu berada di isi. Nah, penutup itu ada 3, yaitu pertama itu harapan-harapan kepada hadirin tentang acara. Yang kedua itu permintaan maaf apabila tidak berkenan, dan yang ketiga salam penutup. Oke, nah teman-teman belum ada bayangan kalau ini kita akan coba membacakan pidato. Nah, saya akan membacakan sebuah teks pidato. Nah, disimak ya teman-teman ya. Selamat siang, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya kepada kita, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya Fahrudin, murid kelas 6, ingin menyampaikan sepatah 2 patah kata tentang lingkungan di sekitar sekolah kita ini. Oke, sebentar, ini waktunya tinggal 5 menit, saya perpanjang 5 menit. Oke, saya lanjutkan. Hadirin yang saya hormati, selama ini kita kurang mengamati kebersihan di lingkungan sekolah. Kita lihat saja di depan kelas masing-masing, dari kelas 1 sampai kelas 6. Sampah plastik, kertas, dan lain-lain berceceran di mana-mana. Selain itu, meja, kursi, dan tembok sekolah kita penuh dengan coretan. Hal ini tentu membuat pemandangan sekolah kita menjadi tidak nyaman. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, mulai sekarang hendaknya kita merawat kebersihan lingkungan sekolah kita. Caranya, pertama kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kedua, hendaknya kita jangan mencoret-coret meja,
kursi, tembok, dan tempat-tempat lain. Ketiga, sekolah kita hendaknya mengadakan kerja bakti setiap 1 minggu sekali. Akhir kata, semoga sambutan saya ini dapat berguna bagi kita semua, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Nah, ini contoh dari pidato. Nah, akan saya ajak teman-teman untuk membedah pidato yang tadi sudah saya baca, di mana pembukaannya, di mana isinya, dan juga di mana penutupnya. Tadi pembukaan ini berupa sapaan, puji syukur kepada Tuhan, dan memperkenalkan diri. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah bagian pembukaan pidato. Bagian yang saya lingkarin ini adalah bukaan. Di sini ada salam, ada juga tadi sapaan kepada ini hadirin ya, yang mendengarkan audiensnya. Terus puji syukur kepada Tuhan di sini. Terus juga ada memperkenalkan diri, siapa kita ya. Nah, ini adalah isi dari pembukaan pidato. Yang kedua, isi dari isi pidato, bagian intinya. Tadi ada dua, yang pertama itu kita menyampaikan tujuan, yang kedua itu menyampaikan intinya ya. Nah, di sini selama ini kita kurang mengamati kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, di sini kita sudah bisa melihat, oh, tujuannya itu adalah mengajak kita supaya kita lebih peduli dengan lingkungan sekolah. Dan di sini disampaikan dari mana isinya, ada kelas 1 sampai kelas 6 banyak sampah-sampah berceceran dari plastik, kertas, dan lain-lainnya, meja kursi yang tidak rapi dan banyak coretan. Nah, dia juga memberikan solusi bagaimana cara menangani masalah tersebut. Nah, ini adalah bagian dari isi pidato. Nah, ini adalah bagian dari isi pidato. Yang terakhir, ini adalah penutup ya. Tadi penutup ini berisi permohonan maaf jika ada yang tidak berkenan, pengucapan terima kasih, dan juga salam. Ini adalah bagian dari penutup pidato. Oke, teman-teman, sampai sini untuk antonim, sinonim, dan juga pidato. Ada yang ditanyakan? Halo teman-teman, ada yang ditanyakan untuk materi kita hari ini tentang antonim, sinonim, dan juga pidato? Ini seharusnya, oh, nggak ada ya Mbak Mariam ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Bisa ya untuk membedakan bagian pidato, mana yang pembukaan, mana yang isi, dan mana penutup ya. Oke, ini sudah diperingatkan lagi waktu kita tinggal 5 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Saya ulas sebentar. Untuk sinonim, sekali lagi, sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna atau arti. Contohnya seperti tadi, polusi, dia sama dengan pencemaran. Terus ada juga cantik, tadi memiliki sinonim indah. Lebar, sinonimnya adalah luas ya. Nah, kalau antonim itu adalah kata Mas Ri, Jumat ya. Sebentar, Jumat itu jadwalnya untuk kewarganegaraan Mas. Jumat.
Nanti ya Mas ya, untuk tambahan matematikanya nanti kalau ada semua materi sudah selesai, Jumat ini Mbak, bukan IPA. Kemarin jadwalnya yang diupload di ini di grup, Pak Fares sudah ngupload belum untuk jadwalnya? Jadi saya ulangi ya jadwalnya. Senin itu adalah IPA, Selasa itu matematika, Rabu bahasa Indonesia. Karena malam Jumat teman-teman itu pada sering izin untuk yasinan, jadi malam Jumat libur ya. Jumat itu kewarganegaraan, Sabtu itu IPS ya. Itu jadwal kita. Oke, saya lanjutkan untuk resumnya tadi ya. Nah, tadi antonim itu adalah lawan kata ya, contohnya tinggi, rendah atau pendek. Bersih antonimnya kotor. Sehat antonimnya sakit. Jadi yang berlawanan. Nah, kalau untuk pidato, untuk dalam kerangka pidato itu ada 3 bagian. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Pembukaan ini berisi tentang salam, sapaan untuk audiensnya yang hadir, puji syukur pada Allah, pada Tuhan ya, dan juga memperkenalkan diri ya untuk pembukaannya. Kalau isinya itu adalah inti dari apa yang akan kita ingin sampaikan, apa tujuan kita dalam berpidato itu apa. Jadi kita sampaikan semuanya di dalam isi. Nah, yang penutup ini berisi permohonan maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan dan juga salam penutup ya. Itu adalah bagian kerangka pidato. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum pernah berpidato, boleh dicoba untuk membuat pidato dan bisa dipraktekkan di depan kaca. Oke. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, berarti Jumat malam ya, kita belajar pendidikan kewarganegaraan ya. Untuk Masri, matematikanya nanti dulu kita lihat. Kalau materi semester 2-nya sudah saya berikan semuanya. Terus kita banyak latihan soal ya. Nah, baru nanti kalau ada kelebihan waktu ya, kita kan dalam satu semester itu 14 kali pertemuan ya. Ini minggu pertama kita di semester 2 ya. Nah, jadi nanti kalau ada kelebihan waktu kita bisa gunakan untuk belajar matematika. Atau mungkin nanti kalau seandainya teman-teman kesulitan, boleh tanya saya lewat inbox atau mungkin telepon via messengers. Nanti insya Allah saya akan bantu menjelaskan bagian yang teman-teman belum paham ya. Oke, sampai jumpa Jumat malam ya. Bagi teman-teman yang ini boleh meninggalkan kelas. Sudah selesai pelajaran kita hari ini.